Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum, wa atubu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Baik, kita di dalam kajian ini akan menyampaikan betapa pentingnya kita dalam mengamalkan apa yang telah kita baca di dalam kitab suci Al-Quran kita sehari-hari. Banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran, banyak orang yang sudah mengamalkan Al-Quran dengan bacaan dan lafaz yang baik dan benar. Tapi banyak pula yang tidak paham apa yang Allah telah sampaikan melalui kalamnya yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Bahwa kitab itu merupakan satu petunjuk, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kembali kami mengingatkan ketika kita membuka surah-surah daripada kitab suci Al-Quran yang merupakan kalamullah, maknailah bahwa itu merupakan satu petunjuk yang harus kita amalkan, suatu petunjuk yang harus kita jalani di dalam keseharian kita, agar kita menghiasi akhlak kita dengan apa yang sudah Allah perintahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka tidak jarang dan banyak sekali kejadian bahwa orang yang sering membaca Al-Quran pun
masih bisa ditembus oleh yang namanya ilmu hitam, masih bisa ditembus dengan yang namanya ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu santet, dan ilmu-ilmu gelap lainnya. Kenapa? Karena di dalam membaca kita hanya sampai tenggorokan saja, ya, sampai tenggorokan saja membacanya, ya. Tidak sampai ke hati. Apabila kita membaca Al-Quran dengan tenang, dengan bersih, maka akan masuk ke hati. Bacaan beserta pemahaman isi dan tafsirnya. Lalu kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Maka apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu semua ada di dalam perguruan kita, ya. Jadi ketika Bapak Ibu dan adik-adik mengamalkan isi Al-Quran dengan baik, sama juga Ibu dan Bapak mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan segala sesuatu semuanya merupakan kebaikan. Demi mengingatkan kita bahwa kita ini ialah hamba Allah yang berasal dari Allah. Diciptakan awal mulanya dari nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wujud kita, hakikatnya, hakikinya, wujud kita ini tiada. Makanya Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa kita ini dari tiada, maka Allah mengadakan. Setelah Allah mengadakan, maka Allah mengadakan perjanjian di alam kesucian atau di dalam rahim ibu, ya. Perjanjian, ya, bahwa nanti ketika kita diutus ke dunia, kita harus mencari jalan untuk kembali lagi kepada Sang Pencipta, ya. Karena itu merupakan satu kewajiban untuk mencari ilmu kenal diri, ya. Agar kita mengenali kesejatian kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita berasal dari cahaya. Maka kita harus mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran agar kita kembali menjadi manusia yang bercahaya, ya. Jangan mengotori badan jasmani kita. Sudah dikatakan badan jasmani merupakan nur Muhammad zahir, badan rohani merupakan nur Muhammad batin, dan kesemuanya kesatuan daripada cahaya. Cahaya suci dari junjungan Nabi besar kita, cahaya suci dari nur Nabi kita, awal mula kejadian alam semesta. Maka harus dijaga, ya. Maka ini juga berkaitan dengan amaliyah nama suci yang pertama. Jika ingin naik di dalam makom nama suci yang kedua, kita harus benar pengamalan nama suci yang pertama. Amaliyahnya sama juga dengan kita mengamalkan seluruh apa yang sudah diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Semuanya harus taat, semuanya harus tunduk, semuanya harus patuh kepada apa yang Allah sudah perintahkan,
Apa yang Allah sudah larang jangan diterjang, ya. Allah memerintahkan untuk membersihkan hati, ya mari kita bersihkan, ya. Jangan kita berontak. Hati kita ini bersih suci untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui segala rahasianya, untuk mengetahui segala perintahnya. Maka jangan dikotori, ya, hati kita. Jasmani kita jangan dikotori, ya. Karena jasmani kita syariat untuk ibadah sholat 5 waktu tidak akan diterima apabila jasmani kita gelap, kotor. Maka itu pentingnya kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Al-Quran ini setelah Bapak Ibu adik-adik bisa membaca dengan baik dan benar, kemudian pahami, setelah itu jalankan di kehidupan sehari-hari, ya. Itu wajib hukumnya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca lalu kita mengharapkan imbalannya, ya. Bukan seperti itu, ya. Kita mengharap syafaatnya, ya. Jadi yang sebenarnya yang harus kita ketahui, syafaat dari kitab suci Al-Quran itu sendiri apabila kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Apabila kita baik dan benar mengikuti apa yang Allah perintahkan, berjalan di muka bumi ini dengan baik, dengan rendah hati, selalu ingat kepada Allah Ta'ala, sadar bahwa kita ini sebetulnya dihidupkan, lalu kita berhati-hati di setiap kehidupan kita, maka itulah syafaatnya, ya. Jadi harap dipahami dengan benar Al-Quran ini, agar kita kembali bercahaya, ya. Maka ketika mengamalkan isi apa yang terkandung di dalam kitab suci itu, maka insya Allah kita akan terhindar, terbebas, dan terbentengi dari yang namanya ilmu hitam. Oke, gak perlu takut. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka perbaiki amal ibadah kita, ya. Perbaiki kehidupan kita, jaga hati, jaga perbuatan, ya. Sadari, ya, setiap keluar masuknya napas di situ ada kenikmatan. Dengan sholatul daim kita akan sadar bahwa kedudukan kita ini ialah sebagai ciptaan, maka tidak boleh mengatur-ngatur Sang Pencipta, ya. Serahkan semua masalah, serahkan semua problema kepada yang memberikan masalah itu pula. Itu merupakan ujian, itu merupakan cobaan yang akan menempa keimanan kita menuju keimanan yang lebih baik lagi. Berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya, totalitas, jangan setengah-setengah. Maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita, perbaiki seluruh sifat kita, Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Ingat, kalau mau marah, mau tersinggung, ingat bahwa jasmani kita ini titipan. Allah membentuknya di dalam
alam kesucian di dalam rahim ibu, badan jasmani, batang tubuh, ya, di 1 sampai 4 bulan Allah membentuknya dengan sempurna, dengan kesucian. Maka malu kita harusnya kalau mau marah. Malu kita kalau sudah tahu ilmu kena diri di perguruan. Malu dengan yang meminjami badan jasmani ini. Badan jasmani ini dipinjamkan untuk ibadah, untuk berbuat baik, untuk saling menolong, bukan untuk marah-marah. Jaga ucapan, jangan dipakai untuk memaki orang, jangan dipakai untuk menyumpahi orang, jangan dipakai untuk meluapkan amarah. Ceriakanlah wajah kita kepada semua manusia, karena dengan seperti itu paling tidak kita mengikuti sunnah Rasulullah, karena beliau selalu tersenyum dikala sedih, dikala susah, apalagi dikala ketika Nabi dizalimi, tetap tersenyum, karena yang dilihat semua adalah ciptaan Allah, semua merupakan pancaran daripada nur Nabi. Maka jadi itu mari kita hiasi akhlak budi pekerti kita dengan kebaikan. Bahagiakanlah hidup kita masing-masing dengan keimanan, dengan taat kepada Allah, maka akan kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Berzikir tanpa menyadari kebesaran Allah tidak akan mendatangkan kenikmatan. Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita pandai-pandai bersyukur dengan diberi kenikmatan yang dinamakan nafas, yang merupakan tali pengikat hidup kita. Maka di situ Allah memberikan 7 sifat mulianya. Diberikan kita kenikmatan untuk bisa melihat, maka gunakan penglihatan kita untuk belajar dengan baik dan benar, untuk dapat kembali ke rahmatullah. Gunakan penglihatan kita dengan baik. Jangan digunakan untuk melihat aib saudara kita. Jangan dilihat untuk dipakai melihat keburukan saudara-saudara kita. Kasihanilah mereka, mereka yang masih berbuat tidak baik, mereka itu di dalam kesesatan, harusnya kita sayangi, karena mereka belum mendapatkan jalan petunjuk yang benar. Harus kita berikan tuntunan kehidupan yang baik. Jadilah seorang hamba Allah yang rahmatan lil alamin. Jadilah seorang muslimin dan muslimah yang bisa menjadi suri tauladan bagi saudaranya, yang bisa menyejukkan saudaranya. Jangan mudah menghakimi orang, jangan mudah membenci orang, karena pada dasarnya semua orang itu baik. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka belum paham jalan kebenaran. Dan bagi murid-murid yang sudah paham jalan kebenaran, amalkan dengan baik. Seperti yang kita bahas dari awal, amalkan seluruh apa yang Allah perintahkan, yang merupakan kalamullah yang sudah ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Karena itu pegangan kita, karena Al-Quran pegangan perguruan kita. Dan suri tauladan kita merupakan
junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib kita meneladani sunnah-sunnah beliau. Ya, yang terpenting sunnah-sunnah beliau ialah sifat-sifat mulia beliau. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, di situ kita harapkan semua murid terus belajar, terus berusaha menjadi hamba Allah yang baik, terus berusaha mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pribadi yang menyenangkan, jadilah pribadi yang bisa menjadi suri tauladan bagi saudara-saudara di sekitar kita. Jadilah muslimin dan muslimat yang bisa memberikan jalan petunjuk pada mereka yang belum paham akan jalan kebenaran. Karena perguruan kita mengajarkan tauhid yang benar, ya, tauhid yang lurus, tauhid rasa, yang mengamalkan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai rasa yang bersih, rasa yang suci. Ya. Sholatul daim terus dilatih. Tiada hari tanpa berlatih, tiada hari tanpa beramal kebaikan, tiada hari tanpa kita mencari ridhanya Allah Ta'ala. Niatkan dalam hati, terus berbuat kebaikan, terus beramal kebaikan, terus perbaiki diri, supaya kita percaya kembali, supaya kita mengetahui jalan berpulang ke rahmatullah dengan sempurna. Mungkin sekian dulu kajian hari ini. Terima kasih apabila ada salah kata ucap dalam kami menyampaikan kajian kami, mohon ridhonya, mohon maaf, mohon halal lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.